Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami di ruang kolaborasi dengan tema kegiatan yang mencerminkan nilai dan peran guru penggerak. Izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami dari kelompok 2 terdiri atas 4 orang, yaitu Ibu Dewa Ayu Oke Putri Yasmini, Bapak Iketut Putu Oke, Bapak Andias Marahadi, serta Ibu Nikomang Ira Parwati. Pada pembahasan yang pertama yaitu nilai dan peran guru penggerak yang ada pada masing-masing anggota kelompok. Yang pertama, dari Ibu Dewa Ayu Oke Putri Yasmini, beliau menonjolkan nilai reflektif. Menurut Bu Dewa Ayu, nilai reflektif layaknya model mental yang diharapkan menubuh pada guru penggerak, di mana kita senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain. Hasil nyata pelaksanaan. 1. Dengan berefleksi, saya dapat mengetahui bagaimana respon murid dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian materi yang sudah dilaksanakan, sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran. Kedua, mengetahui apa saja kebutuhan dan kemauan murid secara detail, sehingga saya dapat merencanakan pembelajaran yang lebih efektif pada pertemuan berikutnya. Berikutnya dari Bapak Iketut Putu Oke. Bapak Iketut Putu Oke menampilkan nilai reflektif. Menurut Bapak Putu Oke, pengalaman nilai reflektif bagi guru penggerak dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya, murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Adapun hasil nyata pelaksanaan, yang pertama, mengetahui apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas, serta memahami apa saja keperluan dan kemauan dari siswa secara detail. Yang kedua, memahami akurasi sebuah model, pendekatan, strategi, taktik, dan metode pembelajaran yang telah diimplementasikan. Selanjutnya dari Bapak Andias Marahadi, beliau menampilkan nilai inovatif. Menurut Pak Andi, makna dari nilai inovatif bagi seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nilai inovatif juga mengisyaratkan penguatan semangat gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Adapun aksi nyata yang dilakukan terkait nilai efektifnya adalah yang pertama, membuat bank data yang terintegrasi menggunakan share drive di Google Drive sehingga memudahkan kita untuk mengolah data administrasi di sekolah. Yang kedua, mempelopori kegiatan paperless dalam pembelajaran di kelas, yaitu mulai dari absensi kelas, pembuatan materi, pemberian LKPD, dan memberikan ulangan full menggunakan IT tanpa menggunakan kertas. Berikutnya dari Ibu Nikomang Ira Parwati, beliau menampilkan nilai kolaboratif. Menurut Ibu Ira, sebagai seorang guru, harus selalu membangun hubungan kerja yang positif terhadap rekanan dan pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, mampu membangun kerjasama, serta hormat terhadap setiap perbedaan yang ada. Adapun aksi nyatanya adalah yang pertama, berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk mengetahui karakter dan potensi setiap siswa. Yang kedua, berdiskusi pada setiap masalah yang kita hadapi di kelas ataupun di lingkungan sekolah untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Adapun suatu rancangan kegiatan yang kami pilih bersama-sama yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak yang ada pada kelompok kami adalah mengadakan pelatihan pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan Canva. Berikut adalah rancangan kegiatan dari kegiatan pelatihan yang kami buat. Yang pertama, langkah awal, yaitu melakukan survei awal, di mana di sini kita akan mensurvei siapa saja guru yang belum dan sudah bisa menggunakan Canva. Step kedua, perencanaan, penyusunan jadwal, tempat pelatihan, serta pemberian materi atau pendampingan dan kepanitiaan. Setelah melakukan perencanaan, kita lanjut ke step 3, yaitu tentang perizinan. Dalam perizinan, kita meminta izin kepada kepala sekolah terkait waktu pelaksanaan, penggunaan tempat, dan sarana prasarana yang dibutuhkan saat pelatihan. Berikutnya, langkah keempat adalah penentuan peserta pelatihan. Peserta kegiatan adalah seluruh guru yang ada di sekolah tersebut.
Selanjutnya, setelah penentuan peserta pelatihan, step kelima adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dilakukan di sekolah, sedangkan metode yang digunakan adalah metode diskusi dan metode praktek. Adapun dalam pelaksanaan, ada beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama, pengenalan Canva dengan menggunakan metode diskusi. Yang kedua, ada pembuatan akun Canva, baik yang gratis maupun yang pro version. Di sini kita akan menggunakan metode praktek. Yang ketiga, pemilihan jenis project yang akan dibuat, baik itu presentasi ataupun video pembelajaran. Di sini pun kita akan menggunakan metode yang sama, yaitu metode praktek. Yang keempat, ada pembuatan project sederhana, baik itu membuat dari blank design ataupun menggunakan template yang sudah ada. Di sini juga kita akan menggunakan metode praktek. Setelah melakukan pelaksanaan, step ke-6 ya, kita akan melakukan evaluasi. Kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini dilakukan melalui kegiatan pendampingan di sekolah. Langkah yang terakhir adalah step 7, refleksi. Tim akan merefleksi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari pelaksanaan pelatihan, serta mengetahui kendala dan hambatan yang ada pada saat pelaksanaan pelatihan. Adapun beberapa manfaat kegiatan yang dapat kita peroleh dari kegiatan ini adalah, yang pertama, guru penggerak memperkuat peran menjadi coach bagi guru lain. Yang kedua, peserta kegiatan akan dapat membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Sedangkan yang ketiga, akan tercipta berbagai macam media pembelajaran yang menarik yang dapat membuat pembelajaran di kelas semakin menyenangkan. Adapun nilai-nilai guru penggerak yang tercermin dalam kegiatan adalah, yang pertama, inovatif. Nah, di sini seluruh guru akan mampu membuat media pembelajaran yang menarik bagi muridnya. Yang kedua, ada kolaboratif. Di sini guru mampu membangun rasa saling tergantungan yang positif. Yang ketiga, mandiri. Guru mengembangkan semangat bagi guru untuk terus belajar sepanjang hayat. Yang keempat, reflektif. Mengetahui kelemahan dan kekurangan dari media maupun kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kelima, berpihak pada murid. Guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran positif serta berkualitas bagi murid. Berikut pertanyaan dan tanggapan dari kelompok lain selama kami melakukan presentasi. Baik, mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami dari kelompok 2 meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.